Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan singkat dari Ibu senior kita, Bu Win Yuliane SPD. Waktu diberikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ataupun beberapa hal yang harus disampaikan yang berkaitan dengan kegiatan selama kurang lebih 1 tahun ini. Perkenalkan, nama saya Win Yuliane SPD. Di sini saya mengajarkan mata pelajaran yang pertama ekonomi PKWU, agama Kristen, dan PJOK. Bapak Ibu Guru, selamat pagi menjelang siang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan secara sederhana tentang apa saja yang saya lakukan selama 1 tahun ini. Saya di kelas 10, 1 dan 10-2 memegang mata pelajaran IPS ekonomi karena mereka memakai kurikulum Merdeka, jadi namanya adalah IPS ekonomi. Di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2, juga kelas 11 IPS, saya memegang mata pelajaran lintas minat kalau untuk yang jurusan MIPA dan ekonomi untuk kelas 11 IPS. Untuk kelas IPS, kelas 11 IPS itu saya mengampu mata pelajaran PKWU. Jadi kami dua manis bagi ya antara ekonomi dan PKWU. Juga pada semester kemarin, semester genap ini, saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah menggantikan atau pengganti antar waktu tugas guru, yaitu Bu Arne dan Bu Sekti sebagai guru agama Kristen dan PJOK. Itu saya dipercayakan memegang di kelas 12 IPS. Ya. Di sini sebagai pendahuluan, peran seorang guru itu dalam proses belajar mengajar sangatlah penting karena tujuan akhir dari masing-masing kita adalah mencerdaskan anak-anak generasi bangsa, terutama anak-anak di daerah Tumbang Mandiri. Sebagai guru mapel, yang pertama yang saya persiapkan adalah perangkat pembelajaran yang meliputi RPP dan lainnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan menilai dan juga memberikan refleksi. Itu yang saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, lanjut Pak. Setelah itu di sini 10 tadi Pak, yang 10. Yang nomor halaman 10 itu yang berkaitan dengan jumlah siswa tadi sudah saya lakukan. Jumlah siswanya ada semua di sini. Yang mohon maaf ini saya sangat sederhana sekali. Kalau IPS ekonomi itu yang saya pegang yang berkaitan dengan yang pertama tadi. Ya, terus selanjutnya Pak, sebagai tugas tambahan ini jumlah minggu efektif dan tugas tambahan saya dipercayakan sebagai guru piket tadi. Sebagai guru piket di sini ada tadi Pak. Yang di sebelahnya sebagai guru piket, itu ya, ada kesulitan ini. Ya, sebelahnya di atasnya lagi, ya tugas guru piket itu
Ya, tugas saya sebagai guru piket itu biasanya datangnya lebih pagi. Ya, tugasnya memantau siswa, nah supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga kelas, memberikan arahan, menjaga keteraturan selama jam pelajaran dan juga istirahat. Dan pada saat proses belajar mengajar, pada saat saya bertugas sebagai guru piket bersama rekan saya Aldo, nah di situ apabila ada kejadian-kejadian itu harus ditangani dulu oleh guru piket, baru lanjut ke wali kelas dan juga wakasek. Ya. Catatan khusus sebagai guru piket, apabila beberapa anak melakukan pelanggaran, yaitu mereka misalkan terlambat datang, rambut gondrong, memakai sandal ke sekolah, tindakan yang dilakukan itu ditegur dan diberi sanksi. Karena seperti apa yang dikatakan Bu Anis tadi, tidak boleh kita sembarangan sekarang memotong rambut siswa. Jadi caranya hanya diberi teguran dan diberi waktu supaya mereka mau atau secara sadar untuk memotong sendiri rambutnya supaya tidak terjadi pemotongan rambut yang dilakukan oleh pihak sekolah. Itu setelah itu yang terakhir tugas tambahan itu sebagai pembina OSN ekonomi. Ya, sekarang kalau kita melihat bahwa OSN ekonomi ini sampai sekarang itu masih belum mereka berhasil, tapi berusaha bagaimana membangkit atau membuat siswa itu supaya mereka tetap semangat untuk mengikuti kegiatan OSN yang dilakukan, dengan satu keyakinan suatu saat nanti mereka pasti berhasil. Itu saja yang dapat saya paparkan. Dan yang terakhir untuk mapel PJOK dan ekonomi dan agama Kristen tadi, itu karena untuk kelas 12 dan sekarang mereka sudah selesai. Saya sudah mengakhiri kegiatan itu dengan memberikan kemarin sempat mengikuti SAS dan juga telah mengupload nilai di e-raport. Terima kasih, itu pemaparan saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Nah, semoga dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah pada hari ini itu semakin meningkatkan kinerja kita sebagai guru supaya kita tetap semangat di dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsi kita. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Win Yuliane. Itulah laporan dari beliau. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan laporan secara singkat dari Pak Andri. Waktu diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Agari Terantang, Bapak Ibu Wakasek SMA Agari Terantang, dan guru-guru beserta staf di SMA Agari Terantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat dimunanatai, salam sujud karena melepang adil kata lino becermin kasaruga basengat kaju bata arus. Baik, selamat siang. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas pokok dan tambahan saya selama saya mengajar di SMA Agari Terantang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Andri, SPD. Saya lulusan jurusan Seni dan Bahasa, Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik. Baik, di sini saya punya tugas pokok yaitu mengajar. Yang pertama adalah mata pelajaran sesuai basic saya yaitu seni budaya. Seni budaya kelas 1 ya. Pertama pembelajaran yang saya ambil adalah seni musik. Seni musik di bagian bidang paduan suara. Untuk kendala yang saya alami yaitu masih banyak siswa yang baru mengenal tangga nada atau not angka.
dan juga masih belum mengetahui bagaimana pembagian suara yang ada di dalam paduan suara yang mereka miliki. Maka dari itu yang menjadi kasus saya dari semester 1 untuk memberikan pembelajaran seminimal mungkin agar tidak terlalu panjang untuk anak-anak dan tidak membosankan. Untuk semester 2 saya memberikan teori seni tari, ya. Dan untuk kelas 2 itu saya memberikan materi tentang seni drama. Seni drama di bagian pengambilan video, karena kita masih belum ada waktu untuk pementasan suatu panggung. Jadi sistem drama yang saya ambil adalah sistem video. Banyak kendala yang terjadi, seperti ada beberapa kasus anak yang mungkin masih belum bisa berbaur dalam kelompok, sehingga ada yang tidak ikut mengerjakan begitu. Sudah sering saya untuk menyikapinya, mungkin perlu lagi saya mendekati pendalaman lagi kepada siswa yang bersangkutan. Untuk kelas 3 seni budaya, saya mengambil tentang pementasan seni. Pementasan seni yang saya ambil adalah seni tari. Jadi sistemnya juga video, karena masih belum ada pementasan khusus untuk kita seperti penampilan, malam puncak ataupun lainnya. Jadi sistem yang saya ambil adalah sistem video. Bagaimana mereka mengaplikasikan sebuah karya tari yang mereka miliki sendiri untuk dipresentasikan melalui video. Jadi untuk seni budaya saya bagikan kelas 1 seni musik dan seni tari teori, kelas 2 itu seni drama, dan kelas 3 itu seni tari. Dan untuk semester berikutnya masih saya kembangkan lagi, mungkin masih ada kendala-kendala yang saya alami selama saya mengajar, jadi masih perlu perbaikan lagi di semester berikutnya. Mungkin saya akan rolling lagi di kelas 1 seni tari dulu, dan seni drama di kelas 2, dan di kelas 3 bisa mencakupi tiga-tiganya. Itu baik, kita langsung mempersingkat. Tugas pokok yang selanjutnya adalah sosiologi dan juga agama Kristen. Sosiologi saya mengajar kelas 1 dan juga kelas 2 IPS. Di situ mungkin karena belum ada basic di saya, ada kendala yang saya alami, yaitu perlu belajar lebih tentang sosiologi dan perlu mencari cara pembelajaran yang tidak membosankan. Itu selama saya jalani belum genap 1 tahun, saya alami perlu beberapa koreksi, yaitu tentang bagaimana saya memberikan tugas yang menarik. Namun di dalam pembelajaran, puji Tuhannya selama ini siswa masih bisa berjalan baik dengan saya. Untuk tugas bisa dikerjakan dengan baik, tidak ada yang tidak mengerjakan, baik tugas melalui video dan presentasi dan kelompok. Untuk agama Kristen sama, saya baru kenal atau baru belajar untuk mengajar agama Kristen di kelas 10-2 untuk menggantikan ibu guru yang sudah, puji Tuhan, sudah mendapatkan P3K. Jadi saya dipercaya untuk mengajar 10-2 di agama Kristen. Kendalanya adalah karena saya masuk di dalam pertengahan pembelajaran, jadi siswa pun juga belum tahu pembelajaran sebelumnya itu apa. Sehingga pada saat saya bertanya, mereka kebingungan apa pelajaran yang kami alami kemarin dan kami pelajari. Sehingga saya harus mencari cara untuk pembelajaran versi saya, yaitu seperti kalau saya selama ini saya belajar tentang mengenal ayat Alkitab, dan sharing. Semakin mereka paham sharing, semakin mereka paham bagaimana isi Alkitab di dalamnya dan juga melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Baik, itu dia tugas pokok saya. Ini ada tugas tambahan. Yang pertama, piket. Ya, itu adalah salah satu kewajiban saya juga di SMK Garindarata. Ya, karena salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, nyaman, dan peran guru, piket itu adalah sangat vital. Jadi penting. Jadi yang selama saya alami menjadi guru piket, terkadang saya juga tidak
bisa menangani segalanya, tapi untuk kehadiran kami berdua dalam hari itu bisa saling berkomunikasi antara bergantian jam atau sama-sama memahami kesibukan satu sama lain, sehingga kami masih mengkoordinir. Mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa kami koordinir. Salah satu contohnya misalkan mereka bisa keluar tanpa izin. Ya, itu masih masalah yang perlu diperhatikan. Mungkin tidak sanggup juga atau menanganinya itu karena terkadang mereka bisa lewat yang tidak kita lihat. Dan juga beberapa teguran seperti memakai sandal. Terus ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi solusi untuk kita bersama mencari untuk kalau kita tegur atau hukum itu kan masih sekarang sudah masih berpikir untuk melakukan itu, sehingga kita harus perlu bersama-sama mencari solusi yang terbaik ya. Itu pikir. Selanjutnya adalah pembina sanggar. Menjadi pembina sanggar banyak cerita yang terjadi. Saya juga berusia 1 tahun untuk memegang sanggar tersebut. Yang pertama saya kerjakannya itu adalah melatih kepenarian dari anak-anak. Apapun yang terjadi, kepenarian anak-anak itu penting. Jadi saya ingin kualitas anak-anak di SMA Garing Terantang dalam kepenariannya cukup baik. Jadi terkhususnya saya juga dalam basic menari, jadi saya mengajarkan mereka untuk memahami bagaimana bergerak menari yang baik dan bisa ditonton orang lain. Dan untuk kendalanya dalam pembina sanggar, satu, kita masih belum punya alat musik yang memenuhi, sehingga terkadang job itu orang cukup bisa menolak gitu karena kita tidak punya alat musik. Saya juga sudah berjuang untuk bertanya ke dinas, bukan dinas sih sebenarnya, tapi bertanya kepada teman-teman yang sudah mempunyai sanggar yang legal dan resmi. Ternyata mengurus itu cukup lumayan ya, jadi kita masih cari-cari cara untuk bisa belajar musik dan juga memiliki alat musik. Doakan supaya tahun-tahun berikutnya kita bisa dapat dan semakin bersinar. Untuk selanjutnya adalah saya juga dipercayakan sebagai koordinator MLS 2N. Kemarin juga sudah baru saja kita laksanakan, ada 15 cabang lomba yang kita ikuti. Puji Tuhannya, ya beberapa cabang lomba sudah banyak kita dapat masuk 3 besar, dan ada yang maju ke provinsi. Sudah saya urus semuanya dan sudah terkirim, walaupun ada kendala sudah saya tangani dengan pihak panitianya. Jadi kita tunggu kabar baiknya, doakan yang terbaik untuk peserta yang maju ke provinsi, semoga bisa membuahkan hasil yang terbaik. Misalkan nanti belum waktunya, tidak apa-apa, sudah menjadi pengalaman hebat untuk mereka. Ya, itu dia. Ya, baik, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya miliki dalam mempresentasikan tugas dari saya. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan untuk pertanyaan, masukan dan lain-lain bisa. Oh, oke. Ini pertama kali saya tanya. Buat saya hanya menyamakan persepsi kita Bapak Ibu. Saya buka ini ya. Nah ini. Di kelas 10 itu kita kurikulum merdeka, tidak lagi seni budaya namanya. Seingat saya itu kita harus pilih apakah seni tari, seni lukis. Kemarin saya buat karena saya tahu Andre bisa nari, saya buat seni tari. Jadi namanya sekarang bukan seni budaya di kelas 10. Sama dengan di kelas 11 nanti kalau kurikulum merdekanya. Kalau seni budaya itu untuk kelas kurikulum K13. Ya, jadi itu hanya koreksi istilah saja. Jadi bukan istilah sih, tapi kalau seni budaya, kalau kurikulum merdeka itu lebih fokus. Dia fokus kalau seni tari, jadi dia kalau seni musik. Makanya saya tadi lihat di sini Andre kalau belajar seni musik di semester 1, kemudian seni tari semester 2, kayaknya nggak nyambung dengan erapot. Nanti bingung Andre kasih nilai erapot nanti. Ya itu. Nanti mohon
ada beberapa pelajaran lain kayak PPKN punya Aldo itu namanya Pancasila sekarang, bukan PPKN lagi. Ini hanya menyampaikan itu, dan karena nanti kita akan masuk ke kurikulum merdeka di kelas 11, nanti mohon nama pelajaran ini menyesuaikan dengan kurikulum barunya ya. Dan untuk kurikulum merdeka itu dia lebih fokus, kita tidak lagi ambang rapat kayak dulu. Kan untuk kurikulum merdeka itu kan pilihannya apakah milih seni, apakah milih PKWU, apakah milih lain. Kemarin karena kita ada dulu seni, maka kita pilihkan seni, tidak kita pilih PKWU gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Andre. Baik, terima kasih banyak Pak Bapak. Ini masukan yang terbaik untuk saya karena berkat saya waktu penjelasan mungkin karena kelas 1 saya salah bikin tulis di situ seni budaya juga mengikuti kelas 11 dan 12. Di awalnya saya salah paham karena saya pilihnya di semester awal itu musik. Jadi ternyata pada saat melihat rapotnya yang merdeka, oh seni tari. Makanya setelah daripada itu Pak, saya ganti jadi seni tari. Itu mohon maaf mungkin kesalahan saya masih baru, bukan baru juga, masih perlu banyak belajar. Terima kasih Bapak. Demikian penyampaian laporan singkat dari Pak Andri. Terima kasih Pak Andri atas laporannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan singkat dari Pak Aldo Arisandi. Waktu kami berikan. Atas kesempatannya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pak Dodi dan Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat menyampaikan laporan tentang tugas pokok dan tugas tambahan saya sebagai guru di SMA Garing Tarantang. Landasan saya bekerja masih menggunakan surat kepala sekolah, surat putusan kepala sekolah. Lalu tugas pokok saya yang dibebankan itu ada 5, PPKN itu dari kelas 12 dan kelas 11, itu semua ada 5 kelas. Lalu sosiologi itu ada 1 kelas, itu kelas 12, lalu pendidikan Pancasila itu kelas 10, dan informatika kelas 10. Lalu untuk tugas tambahannya saya ada 5, yaitu guru pembimbing FLSN desain poster, guru pembimbing OSN informatika, guru pembimbing O2SN renang, pembimbing paskibra sekolah, dan pembimbing pramuka putra. Nah, dan untuk kegiatan tambahannya lagi itu ada panitia kegiatan. Saya menjadi operator PDK Kakek Berkah. Itu kemarin ada 2 kali kegiatan. Tahap pertama dan tahap kedua. Lalu operator sekolah OSN tingkat kabupaten yang diselenggarakan di sini. Untuk operator yang tingkat provinsinya itu langsung dari ketua panitia tingkat sekolah. Lalu operator ABM Kakek Berkah ini saya juga yang operator. Lalu selanjutnya pengawas sumatif tengah semester, pengawas sumatif akhir tahun. Lalu yang terakhir adalah ketua kemah pendidikan Bantara. Tugas lain-lainnya saya menjadi guru inspektur upacara pada hari pramuka, dan kebetulan juga masih belum kena jadwalnya di hari Senin untuk yang semester 2. Lalu selanjutnya tugas lainnya saya jadi guru piket pada hari Jumat pagi. Mengenai tugas pokok, menurut penilaian saya itu berjalan dengan baik. Memang pasti sudah ada kekurangan karena latar belakang pendidikan saya yang basicnya bukan di mendidik, tapi di praktek ilmu pemerintahan. Terus yang selanjutnya ada PPKN, pendidikan Pancasila, serta sosiologi itu beda-beda tipis untuk saya mengajarnya. Yang saya ambil dalam pengajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik itu adalah pencerminan kehidupan sehari-hari, potensial kehidupan bermasyarakat sekitar desa, karena itu yang mereka langsung dapatkan. Lalu titik beratnya adalah kehidupan sosial masyarakat serta birokrasi kepemerintahan. Dan ini sebagian menyinggung dari kurikulum yang diajarkan. Selanjutnya, untuk informatika itu karena memang latar belakang saya kan
pendidikan ilmu pemerintahan di Sipol. Jadi saya pun belajar otodidak tentang informatika, di mana yang ketika saya lihat kurikulum itu sangat jauh berbeda dengan apa yang saya ajarkan. Jadi yang saya ajarkan hanya sebatas yang sering kita temui sehari-hari, misalnya administrasi perkantoran, Microsoft Word, Microsoft Excel, lalu Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang sekiranya bisa anak-anak bisa mengkreasikan baik dari media sosial maupun Microsoft Word. Dan itu saya kombinasikan. Setelah saya lihat kurikulum, di situ ada banyak sekali mempelajari tentang perangkat lunak, pembedaannya, operasinya seperti apa, bahasa program, bahasa komputer itu seperti apa. Dan itu di luar pemahaman saya. Lanjut, penjelasan di atas. Ya, yang kelima, metode yang saya gunakan itu ada banyak. Yang pertama itu ceramah, sudah jelas pasti. Yang kedua itu pemaparan presentasi oleh siswa. Jadi saya memberikan tugas, siswa mempresentasikan. Setelah semua sudah presentasi, baru dibahas bersama. Lalu yang selanjutnya ketiga, pemaparan media video. Jadi mungkin ada media video sebagai contoh studi kasus, nanti kita bahas bersama. Itu metode yang ketiga. Yang keempatnya, game kahoot. Itu metode pemaparan juga. Itu sempat ramai tengah semester kemarin. Lalu game praktek, tebak materi, tebak toko, dan tebak jawaban. Jadi setiap belajar game, ada saatnya game gitu. Jadi mereka mungkin dibariskan per kelompok, lalu menebak materinya apa, begitu. Lalu selanjutnya penugasan praktek basis QR code, link, dan yang disebarkan di titik-titik sekolah. Jadi di samping siswa belajar di dalam kelas, jadi mereka belajar juga menggunakan teknologi yang ada di tangan mereka. Jadi saya menggunakan QR code-nya sudah saya simpan di kelas, disimpan lagi ke tempat-tempat yang lain. Mungkin bisa disimpan di pohon akasia. Pohon akasia ini apa? Dilihat terarahkan ke internet. Jadi mereka membaca, setelah mereka scan, mereka baca, oh ini identitas dari pohon akasia. Oh ini maknanya yang disampaikan oleh Pak Ando. Jadi keluar dari kelas basisnya. Lalu penugasan melalui media WhatsApp. Media WhatsApp ini karena saya buat grup WhatsApp sendiri dengan peserta didik, jadi komunikasi saya intens dengan mereka khusus mata pelajaran. Nah, yang ini metode ini saya gunakan mengcopy paste dari perkuliahan. Jadi ada kuliah kan ada dosen, di sini ada semua mahasiswa. Lalu selanjutnya penugasan online, media YouTube, Google Chrome, dan video praktek. Jadi intinya video YouTube dan video praktek berbicara itu karena PPK, karena bahasa Indonesia tadi mengajarkan bahasanya. Kalau PPKN tadi mengajarkan supaya berani berbicara. Jadi rata-rata anak-anak peserta didik kita ini masih ada yang belum cukup berani dalam berbicara atau menyampaikan pendapatnya, baik di dalam kelas maupun sesama temannya sendiri. Dan itu yang di konsep pemaparan materi saya yang akan saya ajar. Terus selanjutnya tugas tambahan. Tugas tambahan ini penjelasannya adalah mengenai FL2SN. FL2SN ini adalah desain poster. Memang dalam situasi dan kondisinya pada saat kami latihan rutin itu peminatnya kurang karena mereka sudah dengar output di belakangnya, yaitu basis poster digital. Ya, tapi memang itulah yang akan dilupakan nanti. Nah, yang kita berhasil tembus itu Priska, maju ke tingkat provinsi. Dan ini menggunakan tidak yang poster yang tidak yang bagus sekali. Jadi mereka gambar di kertas, mereka foto, hilangkan backgroundnya, lalu ditempel. Memang manual basis digital, itu bahasa tidak yang sepenuhnya digital. Nah, untuk selanjutnya OSN informatika. Nah, karena tadi di luar basic pemahaman saya dengan bahasa programming, tadi
pada saat yang saya latih itu hanya membahas soal setiap ekskul. Jadi ada soal sebelumnya dibahas. Dan saya pun kadang juga tidak terlalu paham mengenai soal yang dimaksud karena lebih dekat dan condong itu ke hitung-hitungan atau matematika. Masa program selanjutnya Pak, yang berhasil lolos itu Najwa, maju ke tingkat provinsi bulan Mei kemarin. Lanjut O2SN Renang. O2SN Renang ini memang dilatih sejak di-SK-kan dan disampaikan pada 1 tahun yang lalu. Namun masih sedikit peminat atau bootback bahasa kita. Naik turun peminatnya. Dan pada saat seleksi tingkat sekolah kemarin hanya 6 orang dan 6 orang itulah yang dapat. Dan yang membuatnya berhasil itu hanya 1 orang di tingkat kabupaten karena memang persaingannya cukup berat. Untuk kendala di renang itu hanya lokasi. Jadi kita tidak ada lokasi untuk latihan. Lokasi apa namanya? Lokasi standar untuk di kolam renang itu jauh dari tempat kita. Lalu selanjutnya yang kita dapat itu atas nama Julia maju ke tingkat provinsi. Lalu selanjutnya Paskibra sekolah. Paskibra sekolah ini metode latihannya itu senior yang melatih, lalu pemimpin hanya mendampingi, mengarahkan seperti apa metode pelatihan mereka. Karena yang sebenarnya yang diinginkan itu ada output kegiatan besar, namun sesuatu dan lain hal. Jadi kita hanya mengikuti kegiatan event resmi seperti Paskibra kecamatan dan Paskibra kabupaten atau provinsi. Dalam selama naungan saya itu berhasil mencetak 7 orang saja, yaitu 5 orang di tingkat kecamatan dan 2 orang di tingkat kabupaten. Dan 2 orang ini masih belum diakui, masih proses saja. Lalu selanjutnya Paskibra, ya, Pramuka. Nah, Pramuka ini karena Bu Arne sudah keluar, jadi saya sendirian yang mendampingi kegiatan kepramukaan. Dan yang kemarin event-event besar yang kita adakan itu ada gerak jalan dengan pelantikan pramuka Bantara serta latihan rutinnya. Latihan rutinnya karena pramuka itu basisnya saling sharing materi, bukan pembina yang memberikan materi secara aktif, namun sesama siswanya yang saling memberikan materi. Oke, selanjutnya mengenai kegiatan selanjutnya Pak, kegiatan. Iya, terus lagi Pak. Mengenai kegiatan tambahan. Nah, mengenai kegiatan tambahan tadi mengenai operator TDK, ABM, OSN. Ini ada yang operator TDK itu sebagai jenis sehari gitu, karena ada kegiatan. Lalu yang ABM itu sempat miskomunikasi juga pada saat pelaksanaan kemarin, dan sempat juga saya jalankan dari jarak jauh. Lalu yang operator OSN itu memang terlibat full. Jadi ada guru yang di luar SK-nya seperti mungkin Pak Jali dan Padar yang dapat membantu kami menjalankan operator OSN. Lalu selanjutnya pengawas STS, pengawas SAT itu juga ada kekurangan dari saya karena kegiatan bimbel persiapan CPNS dan tugas PPK. Terus selanjutnya tugas lain-lain sebagai guru inspektur upacara itu berjalan baik saja, dan guru piket. Nah, kalau di guru piket ini kami 2 buin sering komunikasi. Jika Buwin tidak dapat hadir, jadi saya yang handle full. Jika saya tidak dapat hadir, Buwin yang handle full. Gitu. Jadi komunikasi kami selalu intens melalui WhatsApp. Dan kalau di metode saat saya yang bertugas, itu siswa yang lambat pasti dihukum. Tapi hukumannya itu hanya membuang sampah. Jadi membersihkan lingkungan ini, penuhkan 2 bak sampah. Mana buktinya? Sudah dapat bukti baru dibuang. Itu. Dan selanjutnya tugas piket saya karena
pas di hari Jumat, sudah pasti di pagi harinya itu menyiapkan sound untuk mereka senam. Sudah selesai sound, baru di cross check satu persatu kelasnya, ada nggak masih siswa yang di situ. Dan kalau ada siswa yang sakit dan terbukti sakit, itu langsung dipulangkan. Langsung dipulangkannya bersama dengan OSIS, ya, OSIS yang saya yang perintahkan, OSIS yang membantu untuk memulangkan yang bersangkutan. Mungkin itu terkait laporan saya selama satu semester ini tentang tugas pokok dan tugas tambahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit, nggak bertanya. Saya pengen melihat penjelasan dari Pak Aldo selaku pembina Paskibraka, karena ini kan juga mau di bulan Agustus, tinggal beberapa bulan lagi. Tadi ada dipaparkan itu ada beberapa siswa yang lolos ke tingkat kabupaten. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses perkembangan anak-anak yang sudah lolos di tingkat kabupaten ini, progresnya sampai sejauh mana? Karena tadi belum dipaparkan, supaya kita di sini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru bisa mendengarkan bersama-sama bagaimana persiapannya, apalagi kalau nanti masalah anggarannya ya. Mungkin itu saja Pak, mohon dijelaskan secara singkat. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Dodi. Untuk perkembangan progres Paskibraka, calon Paskibraka itu sudah sampai pengukuran baju dan SK mereka sudah keluar. Jadi yang bersangkutan 2 orang sudah pasti dianggap, tinggal ada nggak di lapangan nanti. Untuk transportasi kemungkinan besar itu mereka berangkat di akhir Juli atau awal Agustus seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan itu masih saya belum tahu apakah difasilitasi oleh Kesbangpol atau tidak, karena komunikasi kami dengan pihak Kesbangpol, khususnya ketua zona 3-nya Papera dari Kesbangpol itu tetap instan. Jadi kalau saya yang kebingungan, saya yang tanya melalui media WA, atau enggak beliau langsung menyampaikan kepada saya. Itu Pak, terima kasih. Ada satu lagi Pak, kan tadi di akhir bulan Juli. Nah, untuk transportasi anak-anak itu yang dari Kembang Manggu ke Kasongan itu nanti apakah ditanggung oleh Kesbangpol atau ditanggung oleh sekolah masing-masing? Itu bagaimana? Sudah ada koordinasi atau bagaimana Pak, supaya kami bisa mengambil kebijakan selanjutnya kalau ada pemberitahuan lebih awal. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, untuk anggaran tersebut mengingat tahun-tahun sebelumnya belum ada koordinasi terkait hal tersebut. Ya, kalau melihat tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa disiapkan dulu oleh sekolah, nanti mungkin entahkah diganti atau tidak gitu ya. Pada saat pulangnya, kalau pas pulangnya kan sudah pasti mereka dikasih uang saku, tapi apakah itu termasuk untuk mengganti dari sekolah atau tidak gitu Pak. Terima kasih penyampaian laporan singkat dari Pak Aldo. Selanjutnya Pak Almajali untuk menyampaikan laporan singkatnya. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan laporan dari tugas tambahan saya sebagai wali kelas 11 MIPA 2. Minta tolong dinek 1. Nah, mungkin pendahuluan ini tidak perlu saya bacakan, teman seperti biasanya yang pendahuluan seperti ini, bisa dinek ini. Nah, yang pertama mengelola kelas. Di sini saya ada beberapa yang saya kelola. Yang pertama membuat aturan kelas, di mana di awal semester atau di awal semester itu saya membagi tiket kebersihan untuk ruangan. Jadi tujuannya untuk tercapai kelas yang bersih. Nah, ini kami sepakati
di awal semester, dibagi per minggunya beberapa kelompok. Selanjutnya, untuk motivasi, saya memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka berupa di akhir semester itu saya selalu memberikan sertifikat peringkat bahwa mereka telah mendapatkan peringkat atas pekerjaan mereka selama satu semester. Selanjutnya, bisa ini. Nah, selanjutnya berinteraksi dengan orang tua. Ini saya interaksinya melalui grup WhatsApp atau sering kita kenal dengan WA. Biasanya saya bersama kepala sekolah juga ada mengirim berita-berita di grup antara kami dan orang tua, pengumuman dan lain-lain kami kasih tahu melalui grup WhatsApp ini. Selanjutnya, catatan khusus. Untuk semester ini saya sangat bersyukur. Mungkin kasus yang tercatat sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Sangat berkurang dari semester sebelumnya. Kalau sebelumnya saya mencatat itu terdapat beberapa anak yang melanggar aturan sekolah. Dan tindakan yang saya lakukan adalah ditegur satu persatu, saya bawa ke ruang pribadi atau ruang tertutup untuk memberikan nasihat. Itu terjadi pada semester ganjil. Untuk semester genap ini saya bersyukur sudah tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar pada peraturan sekolah. Selanjutnya, kemajuan peserta didik. Nah, di sini saya sangat termotivasi, sangat ingin melihat siswa itu bangga terhadap dirinya. Makanya saya setiap pembagian rapot itu saya kalau bisa desain sertifikat itu menarik dan berubah-ubah. Itu tujuannya biar mereka motivasi mendapatkan hal yang unik gitu, atau yang belum mereka lihat. Selanjutnya, melaporkan hasil belajar siswa. Nah, ini perlu kita tegaskan lagi. Biasanya anak didik itu lupa melihat nilainya. Bahkan sampai kelas terakhir, kelas 12, mereka tidak tahu nilai mereka itu ada yang 1 digit. Parahnya itu baru tahu ketika kelas 12. Nah, makanya kalau bisa kita laporkan hasil mereka itu, kita himbaukan suruh mereka melihat kembali. Mungkin bisa di-next. Nah, demikian tugas tambahan saya sebagai wali kelas. Mungkin itu gambaran sebagian ya, bukan menyeluruh. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk tugas tambahan saya sebagai wali kelas. Saya persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke laporan guru mata pelajaran. Ini guru mapel. Tugas pokok saya. Saya terdapat 5 rombel yang tersisa. Sebenarnya ada 7, kelas 12 itu saya hilangkan dari ini karena sudah saya anggap lulus. Yang pertama itu matematika umum, itu terdapat 3 kelas. Matematika peminatan itu terdapat 2 kelas. Saya mengejar di kelas ini untuk matematika umum itu menyelesaikan 4 bab, dan yang matematika peminatan itu menyelesaikan 3 bab. Nah, tergolong sukses dan selesai untuk materinya. Next. Jumlah hari efektif yang saya lihat dari berdasarkan hari kalender. Nah, ini saya hitung minggu efektifnya itu terdapat 21 minggu. Itu di luar ujian, di luar yang lain-lainnya. Jadi saya hitung 21 inilah hari efektif saya akan mengajar.
sehingga terdapat 21 hari efektif. Kenapa 21 hari? Karena saya ngajar dalam 1 minggu itu cuma 1 kali 3 jam ya, 3 jam 1 minggu, berarti ya efektifnya 21 pertemuan. Nah, rata-rata jumlah pertemuan tiap rombel itu mungkin agak membuat kita heran. Mungkin ini terjadi pada saya aja karena kita banyak sekali kegiatan, banyak libur, di antaranya ujian kelas 3. Jadi saya mendapatkan absensi saya seperti ini. Lampirannya mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi lupa bawanya karena saya tadi sempat exit jadi lupa mengambil data. Selanjutnya penilaian. Dari 5 rombel sekitar 40% sudah siap saya input ke rapot. Atau 2 rombel. Jadi tersisa 3 rombel yang belum siap. Yang 2 rombel ini atau 40% ini sudah siap di input di rapot. Nah, dengan mempertimbangkan kehadiran, keterampilan, tugas, SAS dan SAT beserta remedial, kemarin sempat saya kasih remedial ke beberapa orang siswa yang mendapatkan nilai sedikit kurang dari temannya. Nah, di sini atas dasar pertimbangan kehadiran, keterampilan dan tugas ini, saya yakin saya dapatkan atau data yang saya peroleh nilai mereka itu minimal B. Jadi dianggap seluruh siswa itu B ke atas. Tidak ada yang mendapat nilai C. Nah, mungkin itu tugas tambahan saya. Selanjutnya humas. Selanjutnya yang humas ini mungkin saya berterima kasih dan meminta maaf kepada Bu Anis karena kalian tahu aja Bu Anis sering mengcompare kegiatan saya atau tanggung jawab saya. Bahkan yang baru-baru ini Bu Anis yang mengedarkan di grup WhatsApp. Jadi itulah ya mungkin kerjasama yang baik. Jadi saya juga banyak kekurangan dalam jabatan humas ini. Untuk mengatur pimpinan upacara, berinteraksi dengan tamu dari luar, itu mungkin banyak kekurangan saya. Mungkin nanti untuk selanjutnya, untuk bahan pertimbangan kepala sekolah selanjutnya tentang humas ini, saya serahkan kepala sekolah kembali. Karena tanggung jawab saya sebagai humas ini sepertinya tidak terlalu maksimal dan banyak dikemukakan oleh Bu Anis. Mungkin itu. Nah, ini pesan terakhirnya, terima kasih agak miring. Ya, mungkin itu ada yang ditanyakan dari teman-teman. Oke, saya dulu. Tapi ini untuk semua ya, bukan hanya untuk penjalin. Biar nanti nggak terulang-ulang. Bapak Ibu, sekarang itu tidak ada lagi aturan kelas. Yang ada itu kesepakatan. Nah, bedanya aturan sama kesepakatan apa? Mengikat kedua belah pihak. Artinya tidak hanya siswa yang diikat, gurunya juga diikat. Jadi nanti mungkin untuk semua guru ya, tahun ajaran baru nanti saya berharap semua guru sudah membuat kesepakatan kelas. Awal kali masuk itu, termasuk wali kelas juga bikin kesepakatan. Nah, kesepakatan itu tidak hanya untuk siswa, tapi untuk gurunya gimana gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak kesepakatannya Bapak Ibu, nanti malah berjumpang kita melaksanakan. Maksud saya kesepakatan itu yang standar-standar. Contohnya kalau terlambat, sekarang itu tidak boleh lagi dihukum nyuci WC, nyapu kantor lagi. Ya sekarang itu kalau terlambat itu hukumannya, kalau dia terlambat 10 menit, pulangnya lambat 10 menit ya gitu. Jadi barternya kalau dia lambat waktu ya tambahannya waktu gitu ya. Nah nanti kalau yang kasus rambut panjang, apa kira-kira yang logis? Mungkin
misalnya kita berikan Enggak, kesepakatannya apa gitu nanti. Teman-teman yang buat kesepakatan ya. Yang penting anak-anak sepakat. Dan artinya kalau sudah sepakat, tanpa kita suruh dia tahu sudah. Misalnya kesepakatan masalah rambut gitu kan. Nanti kita apa kesepakatan kita kemarin ya kan gitu kan. Nggak usah kita tuntut lagi. Ayo kamu harus begini ya. Apa kesepakatan kita kemarin masalah rambut? Apa kesepakatan kita masalah terlambat gitu kan. Jadi saat kita eksekusi kesepakatan, kita hanya mengingatkan waktu kita dulu sepakat apa masalah ini gitu. Nah nanti kalau bisa kolaborasi kesepakatannya jangan sama semua tiap guru. Kalau bisa masing-masing guru itu udah sepakat saya di bidang ini, saya bidang ini dengan siswa. Jadi tidak sama misalnya Pak Jali masalah rambut, Bu Anis masalah rambut lagi, Bu Lida masalah rambut gitu ya. Kalau bisa memang dibagi kayak satu tim gitu nih. Ada yang menyepakati masalah rambut, ada yang menyepakati masalah kehadiran, ada yang menyepakati masalah pakaian, gitu kan. Ada yang menyepakati masalah ini. Jadi kesepakatannya nanti saya minta jangan banyak-banyak atau numpuk-numpuk sama semua guru kesepakatannya gitu. Kalau bisa kita ini kan ada 14 guru. Kalau satu guru itu ada 2 kesepakatan saja kan ada 28 kesepakatan gitu. Itu sudah banyak itu. Ya. Sudah banyak. Tapi kalau numpuk-numpuk semuanya masalah rambut atau semua masalah rambut. Ini sedikit jadi tidak hanya untuk Pejali ya, untuk semua guru masalah tadi saya lihat ada aturan kelas dari Pejali ya. Jadi nanti bahasanya itu dibuat bahasa kesepakatan. Dan kalau sudah disepakat itu dibuat ditempel di kelas. Kesepakatan itu ditempel di mana? Mungkin di kelas atau di kantor atau di mana. Sehingga nanti kalau ada yang melanggar kayak kesepakatan tidak melanggar gitu ya. Jadi anak-anak itu dengan kesadarannya sendiri menjalankan kesepakatan, bukan karena merasa ketakutan seperti yang kita lakukan sekarang. Nah ide-ide kesepakatan itu nanti silakan Bapak browsing di internet, cari-cari referensi punya orang gitu ya, yang bisa kita adopsi. Itu masukan dari saya, tidak hanya untuk Pejali, untuk semua ya. Kita berubah kurikulum dan berubah banyak kebijakan-kebijakan yang guru-guru lakukan. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan aturan terbaru. Terima kasih Pak Jali. Mungkin terima kasih atas masukan dari kepala sekolah. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dan terima kasih. Selamat siang. Ya, demikian pemaparan laporan singkat dari Pak Almaja 5.